Ki Ageng Pengging 6B gugurnya Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus segera mencabut kerisnya. Sedangkan Ki Ageng Pengging sejenak bersendekap memejamkan mata. Disusul, beliau angkat siku kanannya ke depan. Sunan Kudus menusukkan kerisnya ke siku Ki Ageng Pengging. Dan di saat itulah, Ki Ageng Pengging melepaskan suksma dan atmanya. Tubuh Ki Ageng Pengging rebah ke kanan. Sunan Kudus memeriksa detak jantung Ki Ageng Pengging, dan Sunan Kudus yang sudah berpengalaman yakin bahwa Ki Ageng Pengging telah wafat. Sejenak beliau membenahi jasad Ki Ageng, lantas Sunan Kudus keluar dari bilik dalam agung. Silakan membaca cerita ini langsung dari Babat Tanah Jawa untuk perbandingan. Damar Syasangka. Sesampainya di luar, Sunan Kudus segera memerintahkan prajurit Demak berkemas. Sunan Kudus dan para prajurit Demak, tanpa banyak berkata-kata, segera meninggalkan dalam Ki Ageng Pengging. Di dalam bilik dalam agung, tepat pada saat itu, pelayan yang hendak menyediakan hidangan mohon masuk. Tapi tidak ada jawaban. Bergegas dia lari memanggil Nyi Ageng Pengging. Istri Ki Ageng Pengging berlari tergopoh-gopoh ke dalam agung, memancing perhatian beberapa prajurit Pengging. Karena tidak ada jawaban juga saat Nyi Ageng Pengging mohon masuk, maka segera saja beliau menerobos ke dalam. Dan terkejutlah Nyi Ageng Pengging melihat Ki Ageng Pengging telah terbujur kaku menjadi mayat. Nyi Ageng Pengging jatuh pingsan. Beberapa prajurit Pengging tanpa dikomando segera berhamburan menaiki kuda masing-masing, menyusul rombongan Sunan Kudus. Para lurah prajurit Pengging menyusul kemudian. Bende beri, gong kecil yang dibunyikan untuk mengumpulkan para prajurit, Damar Syasangka, suaranya riuh rendah bercampur dengan pukulan kentongan bertalu-talu. Masyarakat Pengging yang sudah siap sedia sejak semalam, baik yang sudah ada di sekitar dalam Ki Ageng Pengging maupun yang masih ada di rumah masing-masing, segera menaiki kuda masing-masing sembari membawa persenjataan perang lengkap. Di pihak pasukan Demak, mendapati bende beri dan kentongan berbunyi bertalu-talu, segera mempersiapkan diri. Walau belum tahu pasti apa yang terjadi, mereka telah siap sedia jika prajurit Pengging menyerang. Rombongan Sunan Kudus tersusul. Rombongan kecil Senopati Demak itu segera dikepung prajurit Pengging. Prajurit Pengging telah siap tempur. Senjata telah terhunus nyalang. Dada para prajurit Pengging bergemuruh mendidih. Sunan Kudus memerintahkan seorang prajurit Demak mengibarkan bendera merah. Tanda bagi seluruh pasukan Demak yang ada di sudut-sudut Pengging untuk siap tempur. Suasana tegang. Bendera merah berkelebat-kelebat, disusul dari kejauhan, 4 orang prajurit Demak mendadak muncul sembari memacu kuda dengan mengibarkan bendera serupa. Keempatnya meneruskan perintah Sunan Kudus yang tengah terkepung kepada para pasukan yang siap sedia di sudut-sudut Pengging. Isyarat itu terlihat oleh para pemimpin pasukan Demak, baik yang ada di utara, timur, selatan dan barat. Serta-merta, seluruh pasukan Demak keluar dari tempat persembunyiannya. Bergemuruh suaranya. Diiringi pekikan-pekikan nama Tuhan. Seperti kebiasaan mereka, para prajurit Pengging yang mengepung Sunan Kudus, hanya melihat sepasukan dari 2 arah, namun mereka mendengar suara pekikan-pekikan pasukan lain yang tak terlihat berada di seberang wilayah mereka. Mereka menyadari, posisi mereka kini terkepung. Wilayah Pengging benar-benar terkepung. Hei kalian rakyat Pengging. Kalian hanya rakyat biasa. Ini urusan orang besar. Kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Teriak Sunan Kudus. Seorang lurah prajurit Pengging maju beberapa langkah dengan kudanya. Bagi kami lebih baik mati bersama junjungan kami. Sunan Kudus menjawab. Ingat posisi kalian. Kalian sudah terkepung. Dan ingat pula akan anak istri kalian. Jika pasukan Demak menyerang, seluruh wilayah ini akan dibakar. Kalian boleh berani menumpahkan darah kalian. Tapi apakah kalian juga akan tega melihat anak istri kalian ikut menjadi korban? Nyali prajurit Pengging menciut begitu mendengar gertakan Sunan Kudus. Seketika mereka teringat akan anak istrinya yang kini juga tengah terkepung dan terancam. Seluruh pasukan Pengging menjadi gamang. Sunan Kudus melihat itu semua, lantas Sunan Kudus berkata lagi. Sarungkan senjata kalian. Urusan kami hanya dengan Ki Ageng Pengging. Uruslah jenazah junjungan kalian. Kanjeng Sultan Demak akan memberikan pengampunan bagi kalian semua. Kepanikan melanda prajurit Pengging. Bayangan anak dan istri mereka membuat keberanian mereka menciut. Dan, lurah prajurit Pengging yang paling senior segera memerintahkan seluruh prajurit Pengging menyarungkan senjata. Disusul, lurah prajurit Pengging memerintahkan memberikan jalan kepada rombongan Sunan Kudus yang terkepung.
Sunan Kudus segera memerintahkan pasukan bergerak ke depan. Bendera putih kini dikibarkan. Disusul beberapa prajurit dari kejauhan kembali meneruskan pesan itu sembari membawa bendera putih juga. Dan pemimpin pasukan Demak yang telah bersiap-siap di posisi masing-masing, begitu melihat bendera merah berganti bendera putih, segera memerintahkan pasukan masing-masing untuk menyarungkan senjata. Pekik nama Tuhan berkumandang berkali-kali. Pasukan Demak merasa telah memenangkan pertempuran atas berkat Tuhan. Di pihak lain, prajurit Pengging masih menyimpan bara amarah. Seandainya mereka berhadap-hadapan di garis depan seperti saat peperangan Majapahit dan Demak dulu, pasti mereka tak segan-segan menumpahkan darah. Terdengar teriakan lurah prajurit Pengging memerintahkan seluruh prajurit kembali ke Pengging. Duka menyelimuti Pengging. Jenazah Ki Ageng Pengging segera disucikan. Upacara serada tergelar. Para pandita Syiwa Buddha berdatangan. Pengging berkabung. Para sisa bangsawan Majapahit, mendengar kabar wafatnya Ki Ageng Pengging, segera menuju Pengging. Upacara pembakaran mayat pun dilaksanakan. Sebulan setelah wafatnya Ki Ageng Pengging, Nyi Ageng Pengging yang jatuh sakit, menyusul. Beliau wafat. Kembali Pengging berduka. Mendung menyelimuti Pengging. Mas Kerbet, menjadi yatim piatu. Dan Nyi Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir, membawa Mas Kerbet kecil ke Tingkir. Mas Kerbet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Kerbet lantas dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Kelak di kemudian hari, Mas Kerbet atau Jaka Tingkir, berhasil mendirikan Kesultanan Pajang dan menjadi Raja Tanah Jawa. Dan beliau bergelar Sultan Adiwijaya.